Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Sahabat Henrys, walaupun di blokade sedemikian rupa di Selat Hormuz, Iran nggak habis akal guys ya. Iran putar otak ya. Itu tidak lewat Selat Hormuz, laut-laut, melainkan lewat jalur darat, merubah rute perjalanan kapal Iran guys ya. Jadi berkat blokade laut Amerika, Cina Iran itu bisa memotong waktu pengiriman dari 30 hari menjadi hanya 12 hari via darat. Nah, kok bisa? Udah dengar belum nih guys ya? Dan ini tentu saja membuat Amerika tambah frustasi dan marah ya. Jadi cerdas ya, cerdas dan cermat. Beda lagi dengan yang terjadi di Indonesia. Nanti di akhir video kita akan bahas bagaimana cerdas cermat tapi tidak cermat gitu guys ya. Jadi ini menarik, di saat Amerika lagi sibuk memblokade kapal Iran dan dunia di Selat Hormuz, malah Cina dan Iran terobos pakai jalan pintas. Iran Cina sekarang ngebut kirim minyak dan barang via jalur darat dengan rel kereta api guys ya. Ini mah perang dagang naik kereta api guys ya, bukan lewat laut lagi guys ya. Iran dan Cina telah mengaktifkan jalur kereta cepat untuk mengubah tekanan jalur laut dan Selat Hormuz. Jadi ini menjadi ledakan ekonomi berbasis jalur darat nih guys ya. Menarik nih guys ya. Jadi kenapa perang Iran, Amerika, dan Israel ini tetap menarik untuk diikuti ya ini guys ya. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari ya. Kecerdasan manusia, kecerdasan bangsa ya, khususnya Iran melawan Amerika. Jadi gini ceritanya. Jadi simak sampai selesai ya. Amerika itu sejak pertengahan April kemarin guys ya, lagi ketat-ketatnya blokade angkatan laut di Selat Hormuz dan berbagai selat penting jalur perdagangan dunia, terutama Samudra Hindia, Laut Arab, dan juga Selat Hormuz. Biasanya guys ya, kapal-kapal Iran, Timur Tengah, dan juga Afrika yang mau dagang sama Cina, itu lewatnya di situ guys ya. Dan perjalanan rute laut butuh waktu 30 sampai 40 hari. Ya wajar lama guys ya, karena itu kapal yang muatannya besar guys ya. Jadi butuh waktu. Belum lagi sekarang akses laut diblokade oleh kapal perang Amerika. Logistik dan keterbatasan akses energi jadi tambah kacau guys. Tujuannya untuk ekspor inflasi, memutus jalur akses energi dan perdagangan Cina, serta isolasi negara Iran. Jadi ini tidak serta-merta hanya perang antara Iran, Amerika versus Israel, tapi ini sudah secara tidak langsung perang global guys ya, karena ada perdagangan di situ. Jadi ini menarik ya kan, walaupun tidak terkena langsung, tapi imbasnya tuh loh, imbasnya, dampaknya itu terasa ya kan, karena ini perdagangan guys ya. Jadi bukan semata-mata hanya perang Iran Israel ya, Amerika, tapi ini perang perdagangan bebas guys ya. Ya termasuk adalah ini dengan Cina ya. Blokade memacu jalan pintas ya kan. Nah, untuk menghindari kekacauan ini, Iran dan Cina udah nyiapin jalan tikus level dewa. Mereka punya jalur kereta cepat sepanjang 10.400 km dari kota Xi'an dan Yiwu di Cina Tengah, tembus Asia Tengah, melewati negara Kazakhstan, Turkmenistan, lalu masuk ke Iran lewat perbatasan Incheburun. Hasilnya guys ya, waktu pengiriman Iran dan Cina cuma butuh 12 sampai 15 hari. Yang sebelumnya kalau lewat laut 30 sampai 40 hari. Nah, sekarang hanya 12 sampai 15 hari. Jadi lumayan selisihnya guys ya. Sejak blokade angkatan laut Amerika diperketat pada pertengahan April lalu, kereta kargo di arteri Cina-Iran ini
telah ditingkatkan dari seminggu sekali menjadi 3 sampai 4 kali. Jadi makin banyak nih rute perjalanannya guys ya. Nah, bayangin aja guys ya, hampir sepertiga waktu terbuang lewat laut. Sekarang gara-gara blokade Amerika yang makin jadi-jadi, kereta barang Cina, Iran yang tadinya berangkat seminggu sekali, sekarang menjadi seminggu bisa jalan 3 sampai 4 kali. Nah, setiap perjalanan kereta barang bawa sekitar 50 kontainer ukuran 40 kaki, tinggi guys ya. Isinya dari spare part motor, elektronik sampai generator pabrik industri, bahkan sistem senjata dan bahan baku militer, semua laris manis kayak gorengan panas di emperan. Nah, yang bikin ngakak adalah meskipun biaya kirimnya naik 40%, tapi kapasitas pengiriman barang malah bertambah. Pastinya guys ya, orang rela pada bayar mahal asal barang cepat sampai, kata Om Kambis Etemadi, Kepala Komite Kontainer Asosiasi Pengiriman Nasional Iran. Dengan jalur tol darat ini, Cina dan Iran itu bisa mindahin 40% perdagangan mereka dari transportasi laut ya, ke via jalur darat, ya kan? 40%, itu besar guys ya. Amerika pikir dengan blokade laut dan selat, mereka bisa bikin Iran lemas lunglai. Ini juga kemarin sempat saya dengar, kalau nggak salah ya, itu statement dari Rizal Malarangeng di TV One seperti itu guys ya. Jadi Amerika blokade, jadi Iran itu tidak bisa leluasa dalam melakukan perdagangannya, minyaknya segala macam. Jadi nggak bisa apa-apa. Itu juga pernah ya kan. Dan energi industri Cina mogok. Tapi perhitungan Amerika salah total. Termasuk pengamatan dari Rizal Malarangeng kayaknya. Ya nggak? Efek blokade Amerika itu malah kebalikannya guys ya. Blokade Amerika memacu Iran dan Cina mencari jalan pintas. Bikin jembatan di atas air keruh, laut diganggu, jalur darat jadi jalan pintas. Nah, begitulah. Amerika megang jalur laut nih ya, tapi Cina Iran megang jalur darat. Blokade di satu sisi, cuma bikin sisi lain makin kreatif. Ya, biasanya kalau jangankan kita saja ya kan, kalau terdesak, tertekan itu akan mencari cara untuk bisa keluar dari tekanan tersebut, ya kan? Dan itu kita lihat bangsa Iran guys ya, mereka tidak nyerah, ya kan? Mereka bertahan terus mencari cara. Itu gunanya kecerdasan guys ya. Zaman sekarang yang punya banyak jalur akses dan sumber daya atau kedalaman strategis, dia yang akan menjadi pemenang. Laut ditutup, rel darat dibuka. Yang penting jangan sampai kita cuma punya satu jalan keluar. Soalnya hidup itu layak kereta kargo tadi. Kalau jalur laut macet, ya kita harus punya rel cadangan di darat. Nah itu guys ya. Jadi intinya bro, Amerika pikir dengan memblokade laut, mereka bikin Iran dan Cina sesak nafas. Tapi realitanya mereka malah bikin jalan darat yang lebih kencang dari pos. Jalur laut malah lebih macet, via rel kereta malah jauh lebih ngebut. 12 hari barang kiriman sampai dibanding via kapal yang memakan waktu 40 hari. Itu namanya loss 1, win 10. Ini menarik guys ya. Jadi memangkas waktu ya. Nah, semakin cepat pengiriman, otomatis itu barang akan semakin secara bisnis ya, semakin akan berputar. Mungkin margin kecil gitu ya. Tapi kalau semakin banyak barang diputar ya, besar, banyak, otomatis untungnya juga akan semakin besar. Jadi memang kalau kita perhatikan, ini nggak semata-mata perang ini antara Iran, Amerika, dan Israel. Sekali lagi yang katakan ya, ini kan suatu model perang dagang gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan Amerika itu tidak hanya menyerang Iran itu menurut keyakinan saya guys ya. Ini lebih ke faktor perdagangan juga ya kan. Di samping ingin menguasai Iran dengan mengganti rezim bonekanya,
tapi juga perdagangan, bisnis global, khususnya mungkin minyak dan barang-barang yang Cina yang masuk. Jadi memang efeknya ke Cina juga secara nggak langsung, ya kan? Yang diserang Iran tapi efeknya ke Cina, ya kan? Tujuannya itu ke Cina karena mungkin Amerika tidak berani langsung ke Cina, menyerang Cina ataupun Rusia. Jadi yang serang adalah teman partner bisnisnya diserang karena minyak kan di situ guys ya, sumber energi utama yang dibutuhkan oleh Cina maupun Rusia mungkin adalah minyak Iran. Jadi diserang adalah Iran sehingga mereka memutus partner bisnis gitu ya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Menurut kalian gimana? Sama nggak? Nah ini luar biasa guys ya. Banyak kita lihat bagaimana cerdas dan cermatnya Iran dalam menghadapi negara adidaya Amerika dan Israel. Dan sekarang kita bisa lihat Iran juga termasuk negara adidaya karena berani melawan dua negara sekaligus. Jadi sangat salah total pengamatan yang meremehkan kekuatan Iran dan juga kecerdasannya. Nah, lihat, perhatikan ya kan. Ini aja strategi blokade laut yang dibuat Amerika. Mereka lakukan cara-cara lain, cari jalan keluar via darat, ya. Dan ini saya pernah dengar juga narasi itu. Jadi cerdas dan cermat. Itu beda dengan yang terjadi sekarang di Indonesia guys ya. Judulnya cerdas cermat, tapi yang cerdas itu siswa yang menjawab soal, jawabannya sama tapi disalahkan. Yang tidak cermat adalah jurinya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Juri, izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Nah, itu sekarang lagi rame banget media sosial guys ya.
jurinya yang kurang cermat mendengarkan atau memang sudah ada sesuatu gitu lah. Jadi semacam mungkin ya sistem yang berjalan gitu loh. Jadi pokoknya yang ini nggak usah dimenangkan walaupun jawabannya benar, ya kan? Nah, ini dimenangkan. Mungkin ada kesana gitu, kesannya seperti itu. Ya, jadi kayak pilih kasih gitu. Atau ada memang sudah ada appointment atau ada apa sebelumnya, kita nggak tahu guys ya, karena jurinya tetap ngotot ya dengan artikulasi katanya. Jadi artikulasinya harus jelas dan itu jelas banget loh artikulasinya, ya kan? Dan saya juga ngelihat video setelah diprotes oleh siswi tersebut, ya, dewan guru juga ada yang pendamping sekolahnya itu berusaha untuk protes, tapi tidak diperbolehkan oleh dewan juri karena ngotot gitu ya, jurinya merasa benar sendiri. Dan ini Adik-adik, kakak-kakak host sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada dewan juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Bapak Iya, Ibu, tapi keputusan dewan juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu gugat ya Ibu. Mohon maaf. Baik, kita junjung sportivitas untuk lomba ini mohon sendiri. diterima. Dan ini juga orang kait-kaitkan dengan sistem pemerintahan kita yang tidak mau dikritik gitu ya oleh rakyat gitu. Itu makanya cerdas tapi tidak cermat. Nah, kalau Iran cerdas tapi cermat. Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi di negara kita gitu guys ya. Konsepnya cerdas cermat tapi hasilnya tidak cermat. Nah, ini juga pernah terjadi di film gitu ya, skenario di Laskar Pelangi terjadi di dunia nyata. Nah, sebenarnya praktek seperti ini tuh perlombaan kayak begini itu banyak kita jumpai di masyarakat gitu ya, yang seharusnya itu bisa menang tapi dikalahkan gitu ya. Mungkin ada apakah sistem atau apa yang sengaja dibuat untuk tidak memenangkan salah satunya, mungkin seperti itu. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu sahabat Enris video kali ini ya. Lagi-lagi kita dipertunjukkan dengan kecerdasan dari Iran guys ya. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.